Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Pak Indra Harismiaji. Beliau merupakan pemerhati dan praktisi pendidikan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis atau CERDAS di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga Pak Indra sudah berkesempatan untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini dan juga bersilaturahmi di MKFM Bandung. Di studio ada saya Muhammad Huda dan juga ada sahabat Syifa Khairunnisa. Pak Indra, kita sedang berbincang ini mengenai adanya isu yang kembali mencuat begitu setelah beberapa lamanya, yaitu obral gelar dari guru besar ini. Kalau selaku pengamat pendidikan ini, menurut Pak Indra sendiri, kira-kira hal yang menjadi pemicu munculnya guru besar kembali ini dari apa begitu Pak Indra? Guru besar abal-abal. Ya, ini membuktikan kalau dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ada hal yang secara fundamental itu keliru ya. Dan ini juga berlaku di masyarakat secara umum. Dengan demikian, semua orang berarti mengakui kalau sekolah, kalau kampus itu bukan tempat untuk menuntut ilmu, bukan tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi tempat nyari stempel. Iya kan? Iya, 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 iya. Karena yang dicari adalah gelarnya, yang dicari adalah ijazahnya, tetapi bukan ilmunya. Ini kan yang sangat berbeda dengan bagaimana kita melihat di negara lain. Sebetulnya eh, para politisi, para pejabat yang memaksakan diri punya gelar profesor atau guru besar ini harusnya malu sama orang-orang seperti Bill Gates, seperti Steve Jobs almarhum, seperti Mark Zuckerberg. Itu kan orang-orang sukses yang betul-betul menunjukkan bahwa kesuksesan mereka itu diakui dunia, tapi mereka itu DO semua. Mereka nggak punya gelar dan Mm-mm. itulah yang akhirnya membedakan tadi kalau mau menjadi seorang profesor ya tugasnya itu secara utuh gitu apa penuh waktu ya di kampus kan nggak Hmm. ada profesor yang sibuknya di gedung DPR yang Iya, sibuknya iya, iya. di tempat lain kan gitu ini kan jadi udah apa ya disorientasi kan gitu. Jadi dalam dalam menempatkan sebetulnya gelar profesor itu apa sih? Itu kan gelar profesor itu adalah gelar yang diberikan pada mereka yang bekerja di kampus, Hmm, iya. ya kan? Bukan orang yang bekerjanya di luar kampus. Kan cuma di Indonesia aja yang memberikan model seperti ini. Nah, ini yang nggak heran kalau mutu pendidikan Indonesia salah satu yang terburuk di dunia. Hmm. Kan kan sebetulnya kita harusnya malu ya. Kalau kita punya sekarang banyak guru besar seperti ini, ya kan? Iya. Mm. Tetapi dari hasil PISA, Program for International Student Assessment mengatakan kalau orang Indonesia itu membaca saja tidak mampu. Jadi Bank Dunia itu mengatakan kalau level membaca orang Indonesia itu di level functionally illiterate alias buta huruf secara fungsi. Orang Indonesia itu bisa baca, bisa bunyi, tapi Hmm. nggak ngerti apa yang dibaca. Jadi, Hmm. Iya, iya. jadi kan sebetulnya aneh kalau ternyata membaca saja kita tidak mampu, tapi punya banyak guru besar, ya kan? Nah, saya itu punya punya pengalaman yang sebetulnya cukup menampar pipi saya ya kan gitu. Saya berapa kali mengadakan kegiatan internasional lah, kegiatan akademis internasional, mengundang akademisi dari luar negeri, konferensi gitu ya, konferensi akademis ya. Dan beberapa kali saya itu mengajak mereka untuk bertandang ke beberapa kampus, ketemu dengan beberapa guru besar. Iya. Nah, banyak guru besar Indonesia itu yang ternyata nggak bisa bahasa Inggris. Hmm. Nah, semua itu mereka ya, para para akademisi dari luar negeri itu selalu bertanya dengan saya, mereka kok bisa bisa jadi profesor tapi nggak bisa bahasa Inggris ya? Baik. Terus mereka disertasinya pakai apa? Belajarnya pakai apa? Kan? Karena kan di Indonesia nggak kayak di Jepang.
yang memang Hmm. semua buku itu langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Jadi kan harusnya memang punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini kan antara gelar dengan kompetensi, dengan kemampuan itu nggak nyambung. Mm-mm. Apalagi kalau kita lihat investigasi dari apa Tempo. Tempo kan, itu yang Ya, menunjukkan kalau memang banyak mempertanyakan ini karya-karya ilmiah yang ditulis di jurnal itu jurnalnya di mana kan nggak jelas semua kan. Bahkan banyak yang jurnal predator yang memang hanya mencari uang saja. Nah, itu yang sebetulnya Mm-mm. kita Mm-mm. harus kembalikan lagi lah. Dunia pendidikan ini, apapun ceritanya, harus punya, kalau istilahnya Pak Jokowi kan hilirisasi nih ya. ya Mm-mm. betul. Hilirnya itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu harusnya. Ya kan? Hmm. Nah, sekarang kalau kita lihat punya guru besar yang model begini, itu apakah contoh dari bagian mencerdaskan kehidupan bangsa, atau justru malah membodohi bangsa? Ini kan yang Ya, harus kita kita jawab bersama-sama ya. Ya kan kita, betul. kita coba kaji bersama-sama. Ini bagian membodohi bangsa atau mencerdaskan bangsa. Kalau orang yang memang tidak pernah hidupnya tidak di kampus, ya kan? Bukan untuk melakukan riset di sana, bukan untuk mengajar di sana, tapi punya gelar profesor. Kan aneh gitu. Profesor Ya. itu kan bukan bukan gelar akademis yang bukan misalnya S1, S2, S3 itu kan gelar Mm-mm. akademis ya. Yang Hmm. walaupun kita juga juga tahu di Indonesia ini itu semua bisa dibeli. Tapi kan apa paling enggak itu memang ada disebut dengan gelar akademis. Sedangkan kalau profesor ini kan bukan, guru besar ini kan bukan. Ini adalah Ya. sebuah jabatan, jabatan akademis ya, bukan bukan gelar akademis kan. Mm-mm. Itu Iya, iya, iya. yang terjadi di Indonesia lah. Ini Hmm. yang menurut saya harus kita kembalikan lagi ke undang-undang dasar kita. Bagaimana setiap program di bidang pendidikan itu arahnya harus mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk Baik. bangsa. Ini kan pembodohan bangsa kalau menurut saya begitu. Ya, baik Pak Indra. Kalau tadi disebutkan juga ternyata jumlah dari guru besar di Indonesia ini cenderung memang banyak begitu ya, dibandingkan dengan mungkin kapabilitasnya yang tadi juga disampaikan ketika mendatangkan program internasional, ternyata banyak juga yang tidak bisa berbahasa Inggris. Kalau kita melihat dari kasus yang muncul belakangan ini terkait dengan gelar guru besar, kemudian bagaimana marwah pendidikan tinggi ke depannya, Pak Indra? Dan mungkin bisa sekaligus diberikan pencerahan begitu barangkali ya, cara mengatasi ketidakjujuran akademik di Indonesia saat ini. Ya, kembali problem utamanya dalam tata kelola pendidikan tinggi ya. Kalau kita bicara khusus pendidikan tinggi, itu saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan terjadi. Jadi kasus contoh di perguruan tinggi kita itu kan yang baru muncul kemarin sebelum kasus guru besar ini adalah mahalnya biaya kuliah. UKT naik ada yang sampai 800%, Mm-mm. IP juga bahkan di atas pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia berpenghasilan menengah pun sudah tidak mungkin untuk mengkuliahkan anaknya. Karena kan pendapatan per kapita 75 juta. Bayangin gimana kalau IP-nya aja sudah 75 juta juga. Kan berarti orang itu harus, keluarga itu harus puasa selama 1 tahun kan. Kalau Iya. mau mengkuliahkan anaknya. Kalaupun mau nabung itu butuh berapa tahun untuk bisa nabung dengan angka segitu dengan pendapatan kita rata-rata 75 juta per tahun. Kemudian juga tentunya kalau dari ada sebuah lembaga namanya Universitas 21 yang menempatkan pendidikan tinggi Indonesia itu ranking 50 dari 50 negara. Jadi Hmm. paling ranking satu dari bawah gitu lah. Ini bukan Iya, iya. Mm. ini bukan kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, bukan mau nyinyir, tapi saya takutnya banyak masyarakat tidak memahami kondisi itu dan menganggap semuanya biasa-biasa saja, semua baik-baik saja.
Padahal ada problem yang fundamental yang harus segera kita benahi. Kalau tidak, impian Indonesia emas itu akan berubah jadi Indonesia lemas. Iya, Nah, iya. jadi problem utamanya di tata kelola pendidikan tinggi kita, Mbak. Kita itu tidak taat terhadap pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di sana dikatakan bahwa pemerintah itu punya kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuannya untuk meningkatkan peradaban dan mensejahterakan manusia. Itu amanat konstitusi. Nah, kalau di negara lain, ya, yang namanya perguruan tinggi itu selalu menjadi tempat riset, pusat riset. Di Indonesia, perguruan tinggi menjadi pusat pengajaran. Nah, jadi bedanya kita bisa lihat kalau itu menjadi pusat riset seperti di luar negeri, artinya ilmu yang diajarkan akan ilmu yang hasil riset kan. Berarti Mm, ilmunya ilmu baru terus. Ada pengembangan ilmu pengetahuan, ada pengembangan teknologi. Dengan begitu otomatis dalam kehidupan bernegara, dalam pengembangan perekonomian, perindustrian akan ada hal-hal yang baru karena di riset terus. Nah, sedangkan kalau di Indonesia hanya menjadi pusat pengajaran, berarti kan ilmunya ilmu usang. Ilmu yang diriset di tempat lain kemudian diajarkan. Berarti kan perguruan tinggi Indonesia itu nggak beda jauh dengan tempat kursus kan. Dengan mm, balai latihan kerja. Karena hanya melatih pekerja. Bukan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti amanat Undang-Undang Dasar tadi. Nah, mm, itulah bedanya secara mendasar di Indonesia itu semuanya menjadi tempat pengajaran, bukan baik. menjadi tempat riset. Nah, ini yang membuat biaya itu naik terus. Karena semuanya fokusnya ngajar kan. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia itu, satu semester itu 8 mata kuliah. Saya dulu kuliah di luar negeri, itu buat ngambil 3 mata kuliah satu semester aja, itu udah ampun-ampunan. Kita nggak punya waktu buat main, nggak punya waktu buat ngapa-ngapain lah. Itu kita sibuk dengan riset, dengan baca buku, dengan banyak hal lah, dengan grup meeting, kerja kelompok ya, apa membuat paper-paper itu. Jadi, tapi di Indonesia itu menjadi hal yang biasa satu semester 8 mata kuliah kan. Berarti kan juga kita butuh 8 dosen tuh. Sedangkan di luar negeri cuma 3 dosen. Udah lihat kan kenapa biayanya mahal? Karena sudah berkali-kali lipat jumlah tenaga pengajarnya saja, belum lagi ilmunya tadi ilmu yang usang. Nah, bedanya lagi kalau di luar negeri itu, karena menjadi pusat riset, dana-dana yang masuk ke kampus itu mayoritas adalah dana riset. Jadi saya pernah ngobrol dengan orang Bandung nih yang sekarang menjadi associate professor di NTU, Nanyang Technological University Singapura, Prof. Zulfikar Amir. Itu Mm, beliau cerita pada saat beliau mau masuk NTU, beliau itu datang bukan cuma pakai CV, tapi juga pakai proposal riset apa yang akan beliau lakukan, sekaligus pendana risetnya dari mana. Jadi sekaligus membawa dana riset gitu datang ke iya. kampus itu. Mm, mm, mm. Jadi dana riset kan bisa datang dari pemerintah, bisa dari NGO, bisa dari korporasi, bisa dari luar negeri, bisa dari manapun lah. Tapi Betul. memang membawa dana riset ke kampus itu karena yang kegiatan utama di kampus adalah riset. Hasil riset baru jadi bahan ajar. Jadi tetap Tridharma University-nya itu eh, dilaksanakan, tapi fokus utamanya di riset. Kalau kita kan fokus utamanya ngajar. Makanya yang dibayar adalah pengajarnya kan. Pengajarnya. Mm, Risetnya mm, itu yang nomor sekian. Nah, itu yang perbedaan dan di Singapura ini ternyata biaya riset ini sudah mampu mengcover 70% dari anggaran yang dibutuhkan oleh kampus. iya, Jadi iya. yang harus ditanggung oleh mahasiswa itu tinggal 30%.
Makanya jadi murah kan. Hmm, hmm. Di Jerman itu bahkan 100% sudah ditanggung oleh dana riset ini. Jadi untuk mahasiswa 0%. Nah, sedangkan kalau Indonesia itu kan 100% harus ditanggung oleh mahasiswa. Mahasiswa, iya iya. Ya itu yang membuat mahal. Nah, ini kan secara tata kelola saja kita sudah keliru. Dan apa yang terjadi di Indonesia ini tidak meningkatkan tadi, tidak ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena yang diperintahkan itu hanya jurnalnya, bukan risetnya, ya akhirnya muncullah guru besar abal-abal seperti ini yang nggak pernah melakukan riset, tapi tiba-tiba nulis artikel di jurnal internasional. Yang kalau kita lihat investigasi Tempo itu, bahkan banyak yang artikelnya itu adalah nyomot sana, nyomot sini kan gitu. Berarti kan nggak ada Baik, risetnya sama sekali. Nah, ini kan baik. sudah Hmm. sudah melanggar Undang-Undang Dasar khususnya pasal 31 ayat 5. Baik, baik. Iya, Nah, ini iya, iya. apa ruwetnya sebenarnya mulainya di situ. Kalau kita memperbaiki, ya kembalikanlah ke konstitusi, nggak ada jalan Hmm. lain. Baik, baik. Terima kasih Pak Indra untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Indra dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi Pak Indra. Terima Lagi. kasih. Hmm.